Ulangi lagi ya Bu Yuningsih. Siap-siap. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Depa. Bagaimana kabar Bu Yuningsih hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Depa. Bagaimana dengan Bu Depa sendiri? Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Uh, jadi begini Bu Yuningsih, saya ada keresahan tentang beberapa anak peserta didik saya di kelas 2 di dalam kelas. Menurut saya ini ada masalah yang perlu didiskusikan bersama dengan Bu Yuningsih. Baiklah, semoga percakapan coaching kali ini bisa bermanfaat ya Bu Depa, sehingga Bu Depa mendapatkan solusi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya Bu Yuningsih. Akhir-akhir ini saya lihat Bu Depa kurang semangat. Ada apakah itu? Ya, terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya Bu Yuningsih. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk meringankan, bukan meringankan, ibaratnya untuk memotivasi Bu Depa? Saya ingin segera mendapatkan sebuah solusi yang terbaik untuk permasalahan yang terjadi kepada saya di dalam kelas Bu Yuningsih. Lantas permasalahannya apa ya Ibu? Bu Depa, permasalahannya apa itu? Saya masih bingung. Kenapa ya sekarang ini saya cenderung kurang semangat dan bertanya-tanya dan kurang motivasi dan fokus di dalam kelas 2 tempat saya mengajar ini. Coba ceritakan kepada saya apa yang menjadi keresahan Bu Depa, sehingga Bu Depa kurang merasa bersemangat di kelas 2 ini. Padahal masih tahun ajaran baru kan ya Bu Depa ya? Iya. Coba ceritakan. Begini Bu Yuningsih, ada beberapa murid yang sudah 2 hari ini tidak masuk di dalam kelas. Di dalam kelas seperti kejadian di tahun kemarin, ada saja anak yang tidak sekolah. Bahkan sampai 1 minggu anak tersebut tidak sekolah tanpa alasan jelas. Apakah Bu Depa sudah mencari tahu penyebab murid tersebut tidak masuk sekolah? Saya merasa murid-murid itu malas-malasan, bisa jadi mereka sakit tanpa informasi apapun kepada sekolah dan dalam mengikuti pelajaran yang saya ajarkan dengan cenderung mereka mengabaikan kehadiran mereka di sekolah sesuai dengan kesepakatan kita bersama seperti yang tahun lalu. Mudah-mudahan ya tahun ini ada solusi yang terbaik dari Bu Yuningsih seperti apa? Apa yang selama ini Bu Depa sudah lakukan untuk menambah motivasi siswa anak malas tersebut supaya anak tersebut rajin? Apa yang sudah Bu Depa lakukan? Saya sudah mencoba untuk menghubunginya berulang-ulang kali. Saya juga sudah bertanya dengan kolak, bahkan sudah konfirmasi sama komite. Kenapa anak tersebut tidak masuk sekolah? Kira-kira menurut Bu Depa apa ya penyebabnya? Kenapa sih anak itu malas sekolah? Pasti ada sebabnya ya kan? Ya. Bu Depa sudah sejauh mana mencari tahu penyebab anak tersebut tidak masuk sekolah itu apa? Saya sudah Penyebabnya? menanyakan, saya sudah mencoba menanyakan kepada teman terdekatnya, mengapa anak tersebut tidak hadir di sekolah. Saya juga saya juga sudah mengetahui penyebab anak tersebut ternyata tidak hadir ke sekolah karena tidak adanya komunikasi dengan orang tua. Orang tua itu tidak tahu bahwa hari ini tuh anak tersebut harusnya masuk ke sekolah. Oh, jadi intinya anak tersebut itu tidak ada komunikasi sama orang tua ya. Jadi permasalahannya sudah terlihat ya Bu Depa. Anak Iya. tersebut malas karena tidak ada komunikasi
dengan orang tua sehingga orang tua mungkin lupa membangunkannya ya. Ya, Jadi betul. tindakan apa yang akan Bu Depa lakukan untuk selanjutnya agar komunikasi antara anak dan orang tua ini terjalin? Oke. Saya akan memperbaiki komunikasi saya dengan siswa dan orang tua dan memperbaiki eh, dari pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga proses pembelajaran peserta didik itu dapat menyukainya dengan metode pembelajaran sehingga mereka merasa rugi bila mereka melewatkan satu hari saja mereka tidak datang ke sekolah. Mungkin seperti itu Bu Oh Yuningsih. gitu. Jadi menurut Bu Depa yang bisa mengatasi permasalahan anak Bu Depa yang jarang masuk, yang malas ini, apa ya? Kira-kira siapa yang dapat membantunya ya? Uh, Berarti siapa ini? Kan tadi komunikasi dengan orang tua ya. iya, Berarti yang bisa membantu anak ini biar tidak malas, itu berarti siapa? uh, Kira-kira menurut Bu Depa? supaya anak tersebut tidak malas, kita Mm-mm. akan minta bantuan dengan temannya Oh untuk dengan temannya. menyampar dan komunikasi dengan orang tua agar anak Hmm. tersebut uh, bisa bangun lebih pagi Oh karena iya. mereka kan sekolah pagi-pagi hari itu. Jadi ya minta bantuan teman mereka yang rumahnya dekat untuk disamper dan meminta bantuan orang tuanya jika anak tersebut bangunnya siang. Seperti ini. Dari pembicaraan tadi kan berarti permasalahan yang Bu Depa rasakan sebenarnya sudah ada jawabannya. Berarti komunikasi dengan teman, lalu komunikasi dengan orang tua ya. Semoga komunikasi teman dan orang tua itu bisa anak tidak malas lagi ke sekolah dan rajin datang ke sekolah ya Bu Depa ya. Ya. Betul sekali Bu Heeh. Yunisi. Wah, jadi ternyata solusi permasalahan Bu Depa sudah ada jawabannya sendiri tanpa saya harus menyelesaikannya ya Bu Depa. Harus lebih semangat lagi ya, eh, terus termotivasi, terus memberikan motivasi kepada anak muridnya biar tetap semangat sekolahnya. Berarti komunikasi dengan orang tua ya Bu Depa ya, harus tetap terjalin. Terus apalagi selanjutnya biar tadi selain komunikasi Bu Depa? Saya juga mencoba akan meminta bantuan kepada orang tua murid tersebut agar memastikan jam tidur anak tersebut Hmm. normal dan baik walaupun sedang membantu orang tuanya maupun mereka sedang bermain di luar supaya bisa waktu bermain dan tidur mereka tidak mengganggu aktivitas mereka untuk besok pagi supaya tidak kesiangan. Oh gitu, bagus sekali Bu Depa solusi-solusinya ya. Semangat ya Bu Depa ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Apa solusinya? Kira-kira ada yang perlu dibahas lagi? Mungkin segitu aja Bu Yuningsih. Semangat juga buat Bu Yuningsih. Saya menjadi lega bisa Oh, bercerita dan menemukan solusi dan solusi dari permasalahan yang terjadi pada diri saya di sekolah. alhamdulillah kalau begitu ya Bu Depa ya. Pokoknya sama-sama tetap semangat buat Bu Depa. Mungkin di lain waktu ya ada diskusi lagi ya atau ada istilahnya kita mencari solusi yang terbaik. Seperti itu aja ya Bu Depa. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuningsih atas Sama-sama, solusinya dan sama-sama. ya, ya saya Ya. akhiri mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya tetap berlanjut ya? Sudah, Enggak, ganti. sudah. Kita ganti. Mulai siap? Ya, baik Bu Yuningsih sebentar. Aku mulai lagi ya. Nanti kirimin rekamannya ya Bu. Baik Bu Yuningsih sudah aku yang pertama sudah aku ganti. Sekarang yang kedua ya. Iya.
Siap Bu Yuningsih? Siap. Kita 10 menit Bu Yuningsih. Tadi 10 menit ya? Ya, 10 menit kan boleh ya? Boleh Iya. kurang dari 15 menit ya? Oh Baik, ya bisa udah. dimulai? Bisa. Assalamualaikum Bu Depa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya mengganggu waktu Bu Depa? Iya, tidak apa-apa Bu Yuningsih. Eh, Terima kasih Bu Depa. Kalau saya dikenankan, saya ada beberapa keresahan hati saya. Baiklah. Eh, apa yang akan dibicarakan oleh Bu Yuningsih atau permasalahan apa yang terjadi sama Bu Yuningsih? Seperti ini Bu Depa. Saya mendapatkan murid baru nih, peserta didik murid baru sekarang ini. Ada satu siswa yang apa namanya yang ditolak sama respon orang tua itu kurang baik karena melihat perilaku anak tersebut di luar kurang baik. Jadi ada beberapa orang tua murid yang komplain ke saya. Saya jadi ini apa kepikiran gitu Bu Depa. Baik, Bu Yuningsih, semoga pembicaraan hari ini bermanfaat dan segera menemukan solusi yang terbaik ya Bu Yuningsih. Iya. Jadi kalau apa namanya saya bercerita semoga mendapatkan solusi dari Bu Depa dari permasalahan saya ini. Kira-kira Bu Depa bisa membantu keresahan saya tentang masalah saya ini Bu Depa. Baik. Lantas apakah yang menjadi masalah Bu Yuningsih? Kalau boleh saya tahu, apakah yang seperti itu permasalahannya? Karena anak murid baru saya ini, satu siswa, karena perilakunya kurang baik, dia kan usia masuk sekolahnya lebih dari usianya, lebih dari umur 8 tahun. Kemarin-kemarin dia tidak sekolah, jadi baru didaftarkan sama orang tuanya sekarang. Terus postur tubuhnya juga besar, sama perilakunya tidak baik. Jadi ada beberapa orang tua yang komplain, maksudnya kenapa diterima? Jadi nggak mau anak tersebut ada di sekolah gitu Bu Depa. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Yuningsih. Sekarang Hmm. bisakah Bu Yuningsih menjelaskan bagaimana sikap anak tersebut kalau mau masuk ke dalam kelas? Untuk saat ini kan baru 2 hari ini dia masih bisa, menurut saya masih bisa masih normal, belum ada kelihatan dia jahil apa gitu, masih normal seperti itu. Cuman keresahan orang tua masih ada gitu Bu Depa. Jadi menurut Bu Yuningsih itu penyebabnya itu sebenarnya apa ya? Kayak menurut saya sih penyebabnya mungkin karena apa ya, orang tua yang lain terlalu menilai seseorang itu, menilai anak itu terlalu dini. Mungkin dia boleh boleh saja kemarin dia apa namanya nakal. Kan bisa jadi sikap anak kan bisa berubah ya Bu Depa ya. Jadi saya dilema antara saya seorang pendidik jadi saya masih dilema ini menanggapi permasalahan ini. Oh Hmm. begitu, baiklah Bu Yuningsih, saya ingin tahu selama ini apakah yang sudah Bu Yuningsih lakukan untuk membuat murid belajar semangat atau motivasi mereka untuk belajar dan masuk sekolah. Tadi saya memberikan motivasi kepada murid-murid yang lain agar tidak terbawa, maksudnya agar tidak terbawa isu luar, biar tetap semangat, rajin sekolah, jangan langsung percaya gitu. Saya kepada anak-anak murid yang lain, kalau ada yang nakal atau ada yang jahil, segera lapor ke saya, biar biar apa namanya jangan terlalu percaya sama isu di luar. Terus saya pun tadi sudah berbincang-bincang sama orang tua murid.
saya tidak akan tinggal diam gitu Bu Depa untuk apa namanya, untuk permasalahan, saya ini. Jadi menurut Bu Yuningsi, apakah yang menjadi penyebab Bu Yuningsi tersebut? Penyebab anak tersebut maksudnya? Ya, Penyebab iya. Menurut saya mungkin kurang komunikasi ya, atau anak tersebut ibaratnya, eee, kurang dia dari pakaiannya sih masih berantakan, nggak rapi, mungkin itu kali ya yang menyebabkan orang tua murid kurang suka ya sama anak tersebut ya? jadi permasalahannya kurang komunikasi dengan contohnya dengan aturan yang berlaku ya. Jadi mungkin nanti apa mungkin saya harus komunikasi dengan orang tuanya, terus bilang, anaknya tolong dirapikan pakaiannya yang betul, ibaratnya ya kalau rapi, bersih, pasti orang tua murid yang lain melihatnya pasti nggak bakalan berpikiran macem-macem ya Bu Dota ya? Ya, betul. Baiklah, berarti sekarang Bu Yuningsi sudah menemukan penyebab anak tersebut yang tidak masuk sekolah. Apakah ada masalah lain dari masalah itu, Bu Yuningsi? Masalah yang lain mungkin soal perilaku ya. Kalau perilakunya kan kita nggak bisa langsung apa namanya nggak bisa langsung merubah seseorang menjadi baik ya. Jadi mungkin saya harus melakukan pendekatan yang lebih personal kali ya Bu ya. Berarti dari penjelasan Bu Yuningsi, kira-kira menurut Bu Yuningsi apa yang akan dilakukan Bu Yuningsi untuk kedepannya dari permasalahan yang terjadi saat ini? Jadi pertama saya akan memanggil dulu kali ya orang tua murid yang bersangkutan biar untuk ke sekolah itu mematuhi peraturan sekolah, contohnya menggunakan seragam yang bersih bukan yang baru agar yang lain tuh nggak risih gitu ya Bu Depa ya. Terus memberitahukan tentang batasan-batasan yang tidak baik dilakukan yang mungkin melakukan komunikasi lebih intern agar antara anak yang menjadi penyebab dan yang anak yang merasa resah itu saya panggil dulu kali ya untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, Bu Depa ya seperti itu mungkin ya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang akan diterapkan oleh Bu Yuningsi selain yang diceritakan barusan? Saya akan komunikasikan juga sama kepala sekolah tentang permasalahan ini agar tidak berkembang. Ibaratnya semoga kepala sekolah mendapatkan solusi yang terbaik ya, Bu Depa ya. Tadi pun saya ibaratnya sudah menyarankan orang tua untuk tadi pertama berpakaian rapih dulu, biar terus perilakunya biar hal-hal yang tidak baik ibaratnya dia berkata kotornya dikurangin. Jadi saya akan seperti itu dulu, akan melakukan pendekatan personal dulu, mengadakan komunikasi dengan orang tua yang sedang merasakan terganggu sama anak tersebut dan komunikasi juga sama orang tua yang anak yang bermasalah tersebut. Sebenarnya kan anak tidak ada yang bermasalah ya Bu Depa ya. Ya. Seperti itu Bu Depa. Ya, terima kasih. Terus menurut Bu Yuningsi yang bisa membantu Bu Yuningsi dalam membantu dalam permasalahan ini siapa saja? Pertama mungkin karena ini permasalahan sekolah, saya akan mencari solusi dengan kepala sekolah, terus dengan orang tua murid dan anaknya, agar anaknya misalkan saya ada kebijakan baru tentang anak tersebut, misalkan saya akan memberikan tambahan jam atau apa, anak tersebut harus mau. Jadi ada kepala sekolah,
orang tua dan anak tersebut yang bisa membantu permasalahan saya. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Yuningsih. Sekarang dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Bu Yuningsih jaga atau semangat kepada peserta didik tersebut? Oh, komitmen berarti komitmen komunikasi dua arah ya. Nah, jadi komunikasi dua arah yang akan saya jaga, terus kolaborasi dengan orang tua yang akan terus saya lakukan untuk permasalahan yang akan ada tidak berkembang, biar tidak berkembang. Jadinya mungkin ada apa tadi? Kolaborasi, komunikasi dua arah, kolaborasi yang akan saya lakukan untuk menghasilkan anak-anak yang kreatif dan inovasi. Ya, Bu Depa ya, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Yuningsih. Semangat ya Bu Yuningsih. Bu Yuningsih pasti bisa dan pasti yakin bisa dan bisa. Saya percaya Bu Yuningsih pasti bisa menjalankannya dan semangat terus Bu Yuningsih. Amin, semoga bisa saya melakukannya ya Bu Depa ya. Semoga dari pembicaraan ini saya lebih semangat, lebih termotivasi untuk tetap melakukan perubahan ya Bu Depa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Yuningsih atas obrolan kita diskusi hari ini. Ya, terima kasih Bu Yuningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.